Oke, tadi kita udah bisa cara bukanya ya dengan push yang di bawah dan posisi unlock. Nah, untuk posisi menguncinya ya, posisinya kita tekan dulu ini ke dalam, ketekan, habis ditekan baru ditekan lagi ke bawah. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra. Kali ini kita akan unboxing lagi. Unboxingnya apa? Kita akan unboxing sebuah box, ya box yang akan digunakan untuk di motor ya guys. Oke, ini kita lihat aja nih. Ini barang ini sebenarnya udah barang klasik ya, atau barang lama istilahnya. Tipe ini ya, maksudnya tipenya tipe lama yang dikeluarkan kembali oleh box GV karena mungkin banyaknya permintaannya dan harganya pun rakyat ya, maksudnya untuk ukuran box ini termasuk harganya murah gitu untuk ukuran 45 liter ya. Ya, sebelum lebih lanjut kita buka dulu, oke? Ya, ini ada sarungnya ya, kalian bisa lihat. Kita buka dulu sarungnya. Oke. Ya, kalian bisa lihat ini adalah box GV E45 ya. E45 di sini kalian bisa lihat di sini Classic GV Collection karena dia emang masuk kategori klasik ya. Terakhir saya sempat punya keinginan dulu untuk membeli box ini itu pada tahun 2000, antara tahun 2005 dan 2006 waktu itu ya. Ya 2000 dan 2006 itu barang GV ini baru, box GV ini yang tipe E45 ini belum lama keluar gitu ya. Jadi dengan harga yang waktu itu lumayan tinggi gitu ya. Sekitar waktu itu box ini termasuk harganya lumayan mahal ya. Ya sekitar kalau nggak salah 1,5 jutaan gitu. Jadi kalau waktu itu saya belum bisa membeli itu, akhirnya saya beli tipe di bawahnya yang tipe GV E33 ya. Itu juga termasuk tipe klasik ya. Bedanya gitu ya, yang dulu itu, yang E45 yang dulu, dia ininya warna merah ya. Dia warna merah, kemudian ada stop lampnya gitu ya. Nah, dulu ada stop lampnya, kemudian berangsur-angsur dia makin ada, dia ngeluarin yang GV E45 yang tanpa stop lamp gitu, ada yang dengan stop lamp dan tanpa stop lamp. Ya, dan waktu itu terakhir saya lihat di pasaran bekasnya aja box GV yang masih asli yang dulu ya, itu harganya sekitar 700 ribuan gitu ya, masih lumayan mahal gitu. Ya, di akhir Mei 2025 ini saya beli harganya sekitar 600 ribuan ya, 600 ribuan kecil ya, di bawah 650 ribu. Itu kita udah dapat produk yang baru gitu ya. Dan itu saya ya maksudnya ya mes juga gitu, ternyata GV ngeluarin harga produk yang bisa lebih murah gitu ya. Saya nggak tahu ini produknya dari mana gitu ya. Kalau dulu kan biasanya yang GV E45 itu ya, produk-produk GV itu dia ngambilnya dari Malaysia ya. Tapi saya nggak tahu nih yang GV ini nih produknya di mana nih, dari mana gitu ya. Oke, jadi di sini makanya dikeluarkan Classic GV Collection, nama logonya ya. Terus simply-nya tulisannya jadi seperti ini. Ya, kalian bisa nanti bandingkan, nanti mungkin akan saya keluarkan di gambar ya, yang versi yang lama seperti apa, yang versi yang baru seperti ini gitu ya.
Wow, classic collection gitu ya. Ya secara bentuk overall sama ya, sama. Cuma kita nggak tahu nih build quality-nya ya, apakah build quality-nya sama bagusnya dengan produk yang sebelumnya, yang lamanya gitu ya. Karena melihat dari harga produknya yang lumayan value for money kalau menurut saya. Ya kalau di sini kita lihat, di sini memang dia tidak ada stop lamp ya, tidak menggunakan stop lamp, warnanya hitam gelap aja. Tapi it's fine gitu ya, bagus menurut saya. Tentu tinggal kita lihat pemasangannya di motor seperti apa. Nah sebelum kita pasang di motor, kita lihat dulu nih ya dalamnya seperti apa. Oh ini langsung masih kekunci ya, masih kekunci. Jadi kita buka dulu kuncinya. Oke, di sini dibilang akan dapat 2 kunci cadangan, tapi di sini cuma 1. Ya tidak ada, cuma ada 1, mungkin di dalam kali ya. Nanti kita lihat aja apakah di dalamnya ada kunci cadangan. Oke, seperti ini. Oke, kita buka. Ini buat buka yang base plate-nya ya. Ini untuk buka yang atasnya. Jadi kita buka dulu yang atasnya. Sudah, kalau sudah ya kita bisa lihat. Oke, seperti ini. Mungkin saya harus bikin ganjalan dulu. Oke, ganjal ya. Oke, standarnya. Oke, ini saya sambil nahan, kalian bisa lihat di sini ada tipenya ya. E45 ON2 CLA. Oke, ya benar ya, sesuai sama dugaan saya. Ini ternyata barangnya juga barang Malaysia ya, made in Malaysia. Ternyata masih produk yang sama gitu ya. Jadi harusnya kualitasnya masih sama baiknya dengan EV yang lama gitu. Ya ini juga dapat infonya ya, monologi fix system. Ya ini kartu garansinya, ada kartu garansinya juga 2 tahun ya, 2 years. Oke, 2 tahun, tapi kita di registrasinya ke DV-nya Malaysia ya. Ya kita harapannya nggak usah sampai ada yang perlu direktur atau garansi ya. Oke, ini ya beres. Oke, ini juga di sini ya, ternyata kunci cadangannya ada di dalam ya. Di kunci cadangannya ada di dalam. Di sini tidak ada apa-apa lagi. Oke, di sini juga sepertinya tidak ada untuk posisi pemasangan lampu ya, seperti apa. Oke, karena memang tanpa lampu ya, atau tanpa stop lamp, jadi memang tidak ada kabel-kabel yang berhubungan dengan untuk lampu pengereman ya. Walaupun sebenarnya ini bisa di custom ya, bisa di custom, bisa menggunakan lampu rem di sini ya. Biasanya ya kita ke tukang jasa untuk yang variasi-variasi LED gitu ya, itu sebenarnya bisa ya. Di sini karena ada bautnya, tinggal dihubungkan ke kabel lewat bawah sini ya. Dan sini pun juga disediakan ya. Kalau kalian lihat di sini, karena kita tanpa stop lamp, nah kalian bisa lihat ini adalah oke, saya mungkin sambil membawa kameranya ya.
Oke. Ini adalah jalur pengkabelannya. Ini tetap ada gitu ya. Nah, ini nanti dibolongin. Nanti berhubungan ke kabel rem. Jadi kalau di rem nanti dia akan nyala juga. Emang jalurnya tetap dibuatkan ya standarnya, walaupun memang tidak menggunakan stop lamp. Oke, kita geser sedikit ke sini. Ini box kartu garansi sudah, kita masukkan dulu aja ke dalam. Oke, kan kita buka base plate-nya ya. Ya, base plate-nya kita dapat base plate-nya udah yang besar ya. Ya, jadi waktu itu saya punya GV E33 ya di Tiger saya, itu base plate-nya yang kecil ya. Ini base plate-nya udah dapat ukuran yang saya lupa 70 atau yang 70 ya. Nanti bisa dilihat di deskripsinya. Nah, ini pun sudah dapat ya. Nah, memang nanti base plate-nya kita akan buka dulu nih. Kita dorong dulu base plate-nya. Nah, seperti ini. Untuk bautnya kita gunakan, coba, bautnya menggunakan baut L ya. Ini saya nggak tahu nih kan ukuran berapa. Ini baut yang kecil. Jadi di bawah ukuran 10 nih, saya juga agak lupa nih karena nggak ada ukurannya, nggak ada info ukurannya di sini. Ya, jadi standar ukuran baru baut L yang kecil ya. Memang tidak ada info ukurannya di sini. Mungkin nanti kalau ada saya akan infokan di deskripsi ya, menggunakan kunci ukuran berapa, kunci L ukuran berapa. Oke. Tanpa panjang lama kita langsung aja pasang di motor. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini pemasangan di motor. Memang base plate-nya ini saya beli udah lama banget ya, karena emang rencananya emang mau pasang box juga, cuma belum tahu kapan, sehingga baru sampai sekarang nih baru kesampaian atau terrealisasi mau beli box ya. Walaupun ya boxnya bukan box yang premium gitu, yang terlalu mahal gitu ya, tapi kualitasnya cukup baik. Oke, kita akan pasang ini di bracket shot. Apakah ada kendala atau enggak, kita lihat nanti. Stay tune. Oke, kita akan mulai pemasangan base plate-nya ya. Jadi tadi baut udah saya siapin dulu. Ini ada baut kotak, ada ring ya, ini ring kecilnya, kemudian ada bautnya ya, bautnya L, dan ini nanti penguncinya di bagian bawah ya. Jadi ini semuanya sama. Nah, nanti bagian bawahnya entah mau dipasang dengan ring juga atau enggak, nanti kita lihat ya apakah butuh dipasangin ring juga di bawahnya. Oke. Sekarang kita pastikan kita bisa dapat posisi yang pas untuk si kita lihat dia posisinya dapat di mana. Kalian bisa lihat ya di sini
Saya belum bisa mendapatkan posisi lubang yang pas untuk di tengah-tengah. Ya, terus seperti ini. Ya, jadi memang di sini ada base plate yang besar dan base plate lubang gitu ya. Soalnya kalau di base plate yang lubang kita nggak dapat pas gitu. Oke, sedangkan di sini ya, kita lihat apakah posisinya dapat di tengah. Ya, nanti kita lihat. Sekarang kita coba pasang dulu nih. Ternyata di sini bisa, di sini bisa. Kita lihat ya, apakah bisa maksimal nih. Ya, sepertinya sudah oke ya. Jadi kita dapat posisi seperti ini untuk penguncian boxnya. Ya, ini menggunakan shot ya. Saya menggunakan bracketnya punyanya si shot. Memang bracket shotnya memang sudah 5 tahun lamanya. Saya udah punya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah, jalan 5 tahun. Ternyata dapat posisi pasti di sini. Oke, sekarang kita coba pasang baut di bawahnya nih. Apakah perlu ring juga? Kita coba pasangin ring juga ya, karena memang di sini ringnya disediakan ya, disediakan ring tambahan. Oke, kita coba. Ya, ini kita akan pasang bautnya dari bawah sambil ngepasin nanti ya posisinya. Oke. Ternyata bautnya ini ngunci ya, di sini nutup di sini nih. Ada penguncinya, jadi dia nggak bisa terlalu dalam juga. Oke, saya nggak tahu nih kenapa ini tidak digunakan nih. Sorry, maksudnya di setting mati, jadi nggak bisa sampai terlalu panjang. Oke, nanti kita coba cari caranya untuk menggantikan baut ini ya. Apakah ada penggantinya atau kita nanti akali seperti apa? Yang jelas posisi lubangnya kita sudah dapat ya, di sini dapat 2 dan di sini 2. Ya, mudah seperti itu dapatnya ya, karena kita model yang sesuai kita inginkan, bisa 2 gitu, tidak lubangnya nggak dapat gitu ya. Oke, stay tune. Oke, setelah melakukan beberapa perubahan akhirnya bisa dapat pas juga ya posisinya bautnya, walaupun memang tidak posisi maksimal ya. Jadi memang ada beberapa part yang kotak ini nggak saya gunakan di sini
karena terlalu jaraknya terlalu sempit ya, karena di sini bolongannya juga sempit. Tapi ini udah kokoh, udah kuat banget, posisi juga udah pas di tengah ya. Tinggal kita tutup plate-nya gitu ya. Oke, ini kita tutup plate-nya ya, nih tuh, tinggal kita tutup. Yap, sudah tertutup rapi plate-nya. Oke, ini ada baut 2 ya, jadi memang disiapkan untuk di kunci ya. Jadi ini memang ternyata baut 2-nya fungsinya untuk ini ya, untuk untuk nutup plate-nya. Biar plate-nya juga nggak gampang copot ya, atau nanti dia ambil orang, disengit orang. Oke, sudah kuat posisinya. Nanti kita lihat pemasangan, setelah pemasangan boxnya seperti apa. Oke, stay tune. Ya, lanjut, kita akan pasang boxnya. Oke, ini ada penguncinya di sini ya. Jadi kita akan pasang dulu itunya, posisi di situ. Oke, posisi sudah pas. Oke, kan tinggal posisi untuk menguncinya. Sebenarnya kalau cara menguncinya sebenarnya gampang ya. Tinggal ditekan begini aja. Tek. Nah, udah ke kunci dan box sudah siap dipakai. Oke, kita bukanya, cara bukanya gimana? Posisinya di unlock dulu, kemudian ditekan. Oke, posisinya emang agak susah ya, agak susah tekannya. Ya, karena masih baru, jadi butuh tenaga ya untuk ngedorongnya. Jadi intinya untuk ngebuka base plate ya, tinggal ditekan ini, tapi pastikan posisi pada saat keadaan unlock ya. Oke, cara unlocknya gimana lagi? Kita tekan lagi. Oke, sampai bunyi, klek, sudah kekunci, sudah kuat ya. Kemudian ini, tadi kita udah bisa membuka base plate-nya ya, membuka box dari base plate-nya dengan tekan tombol bawah ya. Dan posisi dalam keadaan unlock. Gimana caranya? Masukkan kunci ya, putar ke kanan. Oke, dalam posisi keadaan unlock. Kita bisa buka base plate-nya, kita bisa buka box-nya. Nah, sekarang kita akan belajar buka box-nya ya. Caranya gimana? Sama aja seperti yang bawah, kita tekan tombolnya. Oke, ini sudah kebuka. Jadi kita bisa buka box-nya. Cara kuncinya gimana? Cara kuncinya juga agak tricky nih. Kita tekan bagian atasnya, ya. Nih, ya. Kita tekan bagian atasnya, baru ditekan ke bawah. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita tekan bagian atasnya. Oke. Kemudian kita tekan ke bawah sampai bunyi. Oke, posisi sudah kekunci, sudah terlock. Ya, tinggal kita kunci dengan kunci boxnya. Oke, posisi dalam keadaan aman. Oke, segitu dulu review saya tentang unboxing box Givi E45 Classic Givi Collection ya.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See ya!